Halo semuanya, saya Pani Monika, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4, Arsitektur Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instalasi air bersih dan air kotor pada kos saya. Sebelum saya menjelaskan instalasi air bersih dan air kotor pada kosan saya, tempat saya tinggal, di sini saya akan menjelaskan pengertian air kotor dan air bersih. Yang mana air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Dan untuk air kotor adalah air buangan atau air limbah atau semua cairan yang dibuang, baik yang mengandung kotoran manusia, kotoran hewan, bekas tumbuhan, dapur, cuci, maupun air yang mengandung sisa proses laboratorium atau industri. Berdasarkan pengertian ini, saya akan menyimpulkan sebuah analisa dari saya dalam proses instalasi air kotor dan air bersih pada kosan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi air kotor dan air bersih pada kosan tempat saya tinggal. Pada sketsa yang saya gambarkan pada saat ini, keterangannya yaitu pada garis merah merupakan keterangan sumber air bersih, dan pada garis biru putus-putus itu menandakan jalur air menuju septic tank, dan pada garis oranye putus titik putus itu menunjukkan jalur air kotor. Di sini saya akan menjelaskan proses dari jalur air bersih menuju sampai pembuangan ke air kotor. Air bersih ditujukan dari halaman depan utama langsung ditujukan ke bagian-bagian perumahan-perumahan, yaitu pada khususnya bagian-bagian WC, di mana kosan saya ini berdampingan dengan kosan ibu kos. Jadi kosan ini jalur airnya memiliki kesamaan satu jalur air, yang mana di dalam rumah ibu kos terdapat 3 buah WC, dan di dalam kosan saya terdapat 3 buah WC, di mana dari air utama langsung ditujukan ke setiap WC, di mana tujuannya yaitu di tempat WC pertama ibu kos, kedua dan ketiga, dan selanjutnya ditujukan ke WC kosan saya, yaitu pada WC 1, 2, dan 3, dan selanjutnya air bersih ini ditujukan ke bagian pencucian, di mana pencucian ini ada 2, yaitu pencucian di tempat ibu kos dan di tempat saya. Dan kosan saya ini terletak pada 2 lantai, jadi air bersih yang mengalir di bagian utama, di bagian percabangan antara kosan saya tinggal dan rumah ibu kos, akan dialirkan ke atas untuk mengaliri air bersih yang untuk WC kosan putra di atas, di mana letak posisi air pada kosan yang di atas sama seperti peletakan kosan saya yang di bawah. Yang selanjutnya yaitu pembuangan air kotor. Pembuangan air kotor yang pertama pada lantai 2 kosan putra. Pada lantai 2 kosan putra terdapat jalur pipa yang mengalir ke bawah. Itu satu jalur dengan kosan tempat saya, karena peletakan WC di lantai 1 dan di lantai 2 sama. Jadi pipa tersebut dialirkan secara lurus dari atas sampai ke bawah, dan dialirkan melalui jalur yang saya bikin di sketsa. Dan untuk aliran air kotor yang di WC-nya ibu kos,
ditarik melalui pipa-pipa ke pipa utama, yang mana pipa utamanya di luar bangunan, dan pipa-pipa tersebut disusun satu persatu di setiap WC-nya untuk menyalurkan pembuangan air kotor tersebut. Dari setiap sudut-sudut WC yang saya tunjukkan pada garis oranye tersebut menunjukkan titik di mana pipa tersebut dicabangkan ke pipa utama, dan air kotor tersebut dialirkan melalui pipa-pipa tersebut. Dan melalui pipa-pipa tersebut, dari pipa-pipa yang terkecil ke pipa utama dialirkan, memiliki cabang di persegian bangunan, dialirkan ke drainase atau parit yang ada di depan kos, di mana parit di depan kos ini adalah salah satu pembuangan air kotor pada daerah lingkungan saya tinggal. Dan melalui parit-parit tersebut, langsung mengalir ke sungai Sepakat 2. Selanjutnya yaitu tentang septic tank. Septic tank di sini karena dua perumahan antara kos saya dan perumahan ibu kos. Septic tank tersebut memiliki 2 septic tank, di mana di aliran septic tank untuk ibu kos itu memiliki 1 septic tank. Di antara 3 WC tersebut memiliki 1 septic tank dan dialirkan satu persatu dari pipa terkecil ke pipa utama langsung ke septic tank. Dan untuk kosan saya, karena berhubungan 2 lantai dan posisi lantainya sama, posisi WC-nya sama, jadi septic tank tersebut, pipa yang mengalir ke septic tank tersebut dari atas diluruskan ke bawah melalui pipa pembuangan, dan melalui pipa pembuangan tersebut ada cabang ke septic tank induk, ke pipa septic tank induk. Melalui 3 WC tersebut dialirkan ke pipa utama septic tank dari WC 1, WC 2 dan WC 3. Karena berpengaruh terjadinya 1 septic tank dalam 3 WC, maka terjadinya penyumbatan antara WC 1 dan WC 2, dimana jika kita menepuk air di WC 1 atau kita membuang air besar di WC 1, maka di WC yang keduanya airnya akan melumbang ke atas, seperti tidak adanya pembuangan karena terhambat, dan septic tank tersebut sudah penuh karena dalam 3 WC menampung 1 septic tank. Demikianlah pembahasan saya tentang review air bersih dan air kotor pada kosan saya. Dan ini pada perpipaan tersebut mengalami kekacauan dan sangat tidak efektif karena di septic tank mengalami penyumbatan, dan kemungkinan besar dalam penyaluran air kotor menuju ke drainase atau parit